seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Doa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Kami mengharapkan saudara dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, siapakah kita? Kita hanyalah debu tanah yang tidak ada artinya dalam dunia ini. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 14 bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini juga bisa disebut anak-anak Allah? Jawabnya ya. Tapi mereka yang sudah dipimpin oleh Roh Allah. Dalam ayat renungan kita hari ini telah dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tapi siapakah yang menjadi ahli waris itu? Atau yang menerima warisan itu? Jawabnya, yaitu mereka yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara terkasih, kita harus tahu bahwa sebagai ahli waris harus bertanggung jawab untuk ikut serta dalam kehendak Sang Bapa melalui hidup di dalam Kristus. Jika itu kita lakukan, maka janji-janji Sang Bapa pasti akan terwujud dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, kita harus hidup sebagaimana hendaknya seorang anak-anak Tuhan. Jangan kita hidup semau kita atau hidup mengikuti keinginan daging, tapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Terlebih di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, masa pandemi COVID yang semakin meningkat, yang membuat banyak orang terpapar, bahkan sampai yang meninggal. Mungkin banyak rancangan yang sudah kita rancang yang hancur akibat pandemi COVID yang berkepanjangan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lengah, tapi kita harus hidup dalam Tuhan. Yang pasti kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk melawan COVID-19 itu. Untuk itu, marilah kita tetap mengingat jati diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tetap dalam hidup dalam Kristus, bersikap dan berkarakter seperti Kristus. Yang pasti kita akan tegar dan kita akan berani berjuang untuk membayar harga dan melangkah bersama dengan Kristus. Saudara terkasih, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi ini. Kami sudah menerima kekuatan kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk tetap berterima kasih sebagai respon kami atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Dan
supaya hal itu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam Kristus, berkarakter dan bersikap seperti Kristus. Walaupun banyak hal yang kami hadapi, yang menyesakkan hati kami, terlebih masa COVID-19 ini. Jangan biarkan kami Tuhan lemah, jangan biarkan kami lengah, tapi Tuhanlah yang memampukan kami dan menguatkan kami untuk melawan COVID itu. Dan melalui itu Tuhan, kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang terpapar saat ini. Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan dalam pemulihan mereka. Engkau berkati semua obat, makanan, minuman, supaya mereka benar-benar disembuhkan, dipulihkan dari COVID-19. Bapa di sorga yang bergumul dan yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan, supaya mereka tetap bersuka cita untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan pemerintahan kami, bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan pimpinan bangsa ini. Engkau berikan hikmat, supaya mereka berhikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini, terlebih melepaskan, menyelamatkan bangsa ini, bahkan memulihkan bangsa ini dari COVID-19. Berkati para dokter, para medis yang bekerja di rumah sakit, bahkan relawan sekalipun. Kiranya Engkau lindungi mereka Bapa. Jangan biarkan mereka terpapar, tapi biarlah mereka kuat, mereka sehat, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi berkat, membawa kesembuhan bagi banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami orang berdosa. Kiranya Tuhan ampunkan kami atas segala dosa kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima kesembuhan, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap kuat, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas.